Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilakan. Doa selesai. Nah, anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada siang hari ini? Siap, Bu. Ya, silakan untuk alat tulisnya disiapkan, bukunya dikeluarkan. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Hormon. Ya, benar sekali. Apakah ada yang ditanyakan dari materi yang sebelumnya? Tidak. Paham berarti ya? Ya. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Belum tahu. Oh, belum tahu. Ibu kasih clue-nya deh. Pelajaran kita pada siang hari ini tuh sangat berkaitan sama kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa lihat nggak kalau misalnya ada kendaraan yang lewat gitu, bisa melihat? Bisa. Kemudian kalau ada suara yang bising, ada suara yang enak didengar, kalian bisa mendengar? Bisa. Kemudian kalau ada yang bau busuk, bau emak gitu kan juga bisa bau kan? Bisa. Nah, kira-kira hari ini kita belajar apa? Tadi ibu udah kasih clue-nya. Indra, sistem indra. Ya, benar sekali. Nah, kenapa kalian bisa menyebutnya? Tadi kan kalian bilang kalau bisa membau, bisa melihat, bisa mendengarkan. Nah, kenapa sih tadi Mbak Gita bilang kalau itu termasuk sistem indera? Sebenarnya sistem indera itu apa sih? Alat yang bisa digunakan untuk itu dia melihat, seperti melihat, mendengar, kemudian mencium aroma kayak gitu, Bu. Ya, itu termasuknya benar. Kalau menurut Dek Putri gimana? Kalau menurut saya itu Bu alat buat misal mata ya buat melihat, itu buat membau dan sebagainya. Ya, itu benar sekali. Kan jadi namanya kan indera. Jadi indera kita ada berapa? 5. Jadi biasa disebut dengan panca indera. Nah, sebenarnya kalau yang disebutkan sama anak-anak tadi itu termasuk fungsinya, bukan pengertiannya. Sebenarnya kalau indera itu kan kita dulu pernah belajar tentang sistem saraf kan? Ya, saraf itu berfungsi untuk sebagai impuls, ya kan? Nah, kalau semisal ada rangsangan dari luar, misalnya bau seperti itu kan, kemudian ada getaran suara. Nah, otomatis kan ada yang memberi rangsang, otomatis ada yang menerima rangsang. Nah, indera itu adalah sebagai organ yang menerima rangsang. Jadi, misal ada rangsangan bau, jadi yang bisa menangkap bau itu, rangsangan itu berarti organ tertentu itu. Jadi ada 5 itu. Apa aja? Mata, telinga, hidung, mulut. Ya benar. Satu lagi. Apakah mulut? Ya, mulut apa bagian dalamnya mulut? lidah, Ya, lidah. Terus satu lagi? sama kulit. Iya, kulit. Untuk fungsinya dimulai dari mata. Kira-kira apa? Melihat. Ya, biasanya untuk melihat. Kemudian selanjutnya ada apa lagi? Tadi telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, membau dan lidah atau makan, terus sama yang terakhir kulit untuk sebagai apa? Ya, sebagai apa? Ya, ini jawabannya ada di materi ini ya. Karena kita belum belajar ya. Oke, kita mulai. Kita hari ini mau belajar tentang mata sama pembau dulu. Oke? ya Bu. Silahkan kalau yang apa? Ada yang penting silahkan dicatat. Kalau nggak ada yang di buku silahkan dicatat juga. Ya. Yang pertama itu ada organ penglihatan. Nah, ini ibu ada gambar. Tapi nantilah kepakainya. Nah, di organ penglihatan itu sebenarnya ada 2 macam. Yang pertama itu ada aksesoris yang biasa ada di luar ini ya. Itu aksesoris maksudnya. Kemudian yang di dalam yang tidak bisa kita lihat itu namanya bola mata. Kita mulai dari aksesoris mata dulu ya. Nanti bisa ngaca ya saat di rumah sambil lihat matanya gimana gitu. Nah, aksesoris mata itu yang pertama ada alis. Kalian punya alis semua kan? Punya. Nah, alis itu kira-kira fungsinya buat apa? Kenapa harus ada rambut? Kenapa harus ada rambut di atas mata seperti itu? Kira-kira fungsinya buat apa? Untuk kalau berkeringat biar tidak. Oh iya, benar. Biar tidak menetes. Menetes. Berarti untuk melindungi mata dari keringat. Misal kan kalau tidak ada alis, kan otomatis kan air apapun itu langsung masuk jatuhnya ke mata gitu ya.
Kemudian orbita, lekukan tulang berisi bola mata. Coba dipegang di bagian bawah sini. Itu kan pasti ada tulang ya. Nah itu kan lekukan. Nah itu dalamnya itu isinya itu bola mata seperti itu. Jadi dijaga ya itu ya tulang-tulangnya. Terus kemudian ada kelopak mata. Kelopak mata itu melindungi mata dari kekeringan dan debu, ya kan? Kelopak mata dari kekeringan dan debu. Kemudian ada otot mata. Otot mata buat apa? Kita semester lalu sudah belajar tentang otot. Nah, otot itu kan alat gerak aktif kan? Otomatis otot mata berfungsi untuk kenapa? Kira-kira kenapa harus ada otot sih di mata? Ada yang tahu? Untuk menggerakkan. Ya benar. Untuk menggerakkan ke atas, ke bawah gitu ya. Tapi tidak bisa putar ya matanya. Ya. Jadi cuma ke atas itu aja. Kemudian ada selanjutnya itu ada air mata. Jadi kita pasti pernah nangis kan ya anak-anak. Nah ternyata rasanya asin kan? Ya asin kan. Makanya kalau biasanya kalau orang puasa itu kan kalau netes kan jangan sampai kena mulut gitu kan ya karena asin rasanya. Jadi batal. Nah itu karena apa kok dia itu bisa asin itu karena dia itu mengandung garam pertama. Jadi rasanya asin. Kemudian mukosa dan dilatih untuk membasahi permukaan mata. Jadi air mata kita itu masuk untuk mencuci mata. Jadi kalau cuci mata itu bukan ke mall, tapi nangis ya, membasahi permukaan mata dan mempertahankan kelembabannya. Jadi nangis itu nggak apa-apa kok, sehat. Tapi aksesoris mata terus paham? Enggak ya. Kemudian, nah kita langsung masuk ke bagian dalam dari mata. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah itu kan itu ada struktur mata itu yang pertama ada lapisan luar bola mata. Lapisan luar bola mata itu ada yang pertama tunika fibrosa. Nah tunika fibrosa itu adalah lapisan terluar yang keras. Jadi mata kita itu bagian luarnya itu ada tunika fibrosa itu yang terkeras gitu. Kemudian ada sklera ya ini sklera. Bagian dinding mata yang tersusun dari jaringan ikat fibrosa yang berwarna putih. Jadi kalian pernah ngaca nggak? Kalau misal di luar mata kita itu kan ada kayak lendir-lendir putih itu kan biasanya bagi kotoran itu kan. Nah itu kan termasuk sklera. Dia itu terdiri dari jaringan ikat seperti itu. Jadi dia itu buat namanya jaringan ikat. Berarti dia untuk mengikat organ di dalamnya seperti itu. Kemudian itu ada kornea ini ya kornea berarti yang di sini itu untuk mentransmisi dan memfokuskan cahaya. Jadi kornea kita itu untuk memfokuskan cahaya, untuk memfokuskan apa yang kita lihat. Tapi itu lapisan dari yang terluar, kemudian lapisan tengah bola mata. Lapisan tengah berarti daerah sini ya, tengah. Nah itu ada koroid. Koroid itu untuk mengandung banyak pembuluh. Nah itu untuk memberi nutrisi. Namanya ada pembuluh ya, otomatis dia itu untuk memberi nutrisi. Kemudian ada badan siliari. Nah itu mengandung pembuluh juga, jadi otomatis juga memberikan nutrisi. Kemudian ada iris, ini ya iris. Nah iris itu untuk bagian yang berwarna mata. Berarti misalnya ada yang berwarna yang bule itu ya, bule warnanya biru, ada yang warna coklat. Bisa kan coklat ya. Nah itu tuh berfungsi untuk mengendalikan diameter pupil. Jadi yang di sini yang hitam paling samping itu namanya iris. Iris itu untuk mengendalikan diameter pupil, ya kan? Nah kemudian di sampingnya iris itu yang bulat itu loh, yang bulat itu baru pupil. Jadi pupil itu nanti yang untuk mengecilkan cahaya gitu. Biasanya kalau kita di tempat gelap itu nanti pupil kita akan membesar seperti itu. Tapi kalau mata kita disinari kena cahaya yang sangat terang, pupil kita akan mengecil. Nanti kita akan praktikum masing-masing lah. Kemudian lensa. Nah lensa yang biasa dipakai buat minus itu ya, itu kan bisa. Nah itu kan bersifat elastis juga. Nah kemudian ada rongga mata. Rongga mata itu berisi cairan untuk mempertahankan bentuk bola mata. Rongga mata itu kan ya kita cuma lihatnya kecil ya, ternyata di dalamnya itu sangat besar seperti itu. Nah kenapa sih harus ada cairan di rongga mata? Kira-kira buat apa?
cairan. Kenapa ada cairan sih di bola mata? Nah, cairan ini tuh sebenarnya itu biar kita kan otomatis kan ada gerakan itu ya, otomatis kan banyak gesekan, jadi biar tidak terluka mata kita, bola mata kita tidak terluka seperti itu. Nah, kemudian ada retina. Retina itu yang di bagian belakang ini nanti untuk menangkap bayangan. Nah, terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Nah, kalau sel batang di retina itu nanti dia itu bekerja pada malam hari. Jadi dia itu bakal bekerja kalau kalian kekurangan cahaya. Kemudian ada sel kerucut, yaitu sensitif terhadap warna. Jadi berbeda dengan sel batang. Kalau sel batang itu dia bekerja pada malam hari, tapi kalau sel kerucut dia itu bekerja pada siang hari. Kemudian selanjutnya, mekanisme melihat. Nah, kalian hari ini kan bisa melihat ibu ya, dan refleksnya itu cepat seperti itu. Kalian langsung bisa, oh ini tuh ibu, oh ini tuh motor, gitu kan langsung bisa. Nah, itu mekanismenya yang pertama, misal ada sumber cahaya masuk ya, cahaya masuk. Nah, kemudian itu masuk melalui kornea. Jadi cahaya masuk, gitu ya. Dia tuh langsung masuk melalui kornea. Nah, kemudian habis ke kornea, dia itu langsung ke pupil yang bisa membesar mengenai lagi loh. Nah, dia tuh melewati pupil yang diatur oleh iris, ya kan tadi seperti itu fungsinya. Kemudian dibiaskan oleh lensa. Jadi cahaya yang masuk dibiaskan sama lensa. Ya. Nah, kemudian terbentuk bayangan retina. Setelah kornea, pupil, ke lensa kan tadi dibiaskan ya. Habis itu dibalik di retina. Retina menangkap bayangan. Nah, kalian sering dengar kan kalau di retina itu bayangannya itu terbalik, ya kan? Terbalik lebih diperkecil, tapi nyata sifatnya. Nah, tapi setelah kayak mau diterjemahkan itu, setelah diterjemahkan di retina, otomatis kan ke otak dulu ya, sebelum mau direspon gitu kan masuk ke mata dulu, ke otak dulu ke otak ya. Nah, pas di otak itu bayangannya tadi yang nyata terbalik diperkecil itu menjadi nyata dan sama besar. Jadi kalian lihat ibu itu tidak terbalik kan, karena sudah ditransfer ke saraf seperti itu. Jadi nanti tetap bayangannya jadi nyata, tidak terbalik. Paham? Oke. Nah, untuk gangguan mata sendiri, kalau anak-anak biasanya kan kalau sering lihat TV dekat, kemudian main gadget gitu ya, sering kayak gitu, otomatis kan matanya fungsinya kan bakal berkurang seperti itu. Nah, itu ada gangguan mata itu namanya miopi. Miopi itu, nah Putri kan hari ini pakai kacamata ya, otomatis berarti kan mengalami gangguan, sedangkan kita kan enggak. Berarti lebih matanya fungsi matanya lebih bekerja dengan maksimal itu di kita. Kemudian ada hipermetropi. Kalau miopi itu tadi kan rabun apa? Rabun jauh. Kemudian kalau hipermetropi berarti rabun dekat, biasanya dialami sama orang yang sudah lansia seperti itu. Nah, kemudian ada kebutaan. Nah, kebutaan itu kan biasanya diakibatkan oleh kecelakaan ya. Jadi buta itu bukan dari gen atau apa, tapi melainkan kecelakaan. Kemudian buta warna. Nah, kalau buta warna itu biasanya disebabkan oleh gen juga bisa. Kalau kecelakaan tidak terlalu berpengaruh. Jadi gen lebih ke gen. Kemudian kalau katarak itu kan saya sering dengar kan kalau katarak itu obatnya digerik gitu ya. Nah, itu karena dia terlalu banyak lapisan gitu loh, jadi terlalu tebal, terlalu tebal, jadi penglihatannya berkurang gitu. Untuk mata paham? Oke. Kemudian lanjut ke indera penciuman ya. Nah, kalau di indera penciuman itu otomatis pakai organnya apa? Hidung ya. Nah, hidung itu kan sangat peka sekali terhadap bau ya. Ternyata di dalam hidung itu banyak sekali sel kemoreseptor untuk mengendalikan bau. Nah, kemoreseptornya itu namanya kemoreseptor olfaktori. Apa namanya? Kemoreseptor olfaktori. Nah, dia itu berfungsi untuk menerima rangsangan berupa bau atau zat kimia berupa gas. Jadi dia itu menerima rangsang berupa yang bentuknya gas seperti itu. Nah, untuk bagian-bagian hidungnya ini bagian hidungnya gimana ya? Nah, ini untuk bagian hidungnya. Jadi ini hidung kita ya.
Nah, ini tuh hidung kita. Kemudian di situ pasti ada tulang hidung ya. Di sana ada tulang hidung. Kemudian pasti hidung itu ada lendirnya ya. Jadi kalau biasanya itu kan ya kotoran-kotoran seperti itu. Kemudian ada silia. Nah, selanjutnya ada serabut saraf yang dia itu bisa melanjutkan ke otak. Kemudian ini juga serabut saraf membau. Nah, untuk bagian yang lebih mikroskopis itu ada ini bulbus olfaktori. Ini ada bulbus olfaktori, kemudian ada saraf olfaktori dan epitel olfaktori, ini bagian sini. Kemudian ada mukus, mukus kan seperti lendir seperti itu. Kemudian silia, silia, reseptor dan tulang tapis. Jadi untuk hidung silahkan dipelajari lagi karena itu berada di dalam seperti itu ya. Nah, untuk mekanisme membau sendiri itu yang pertama gas itu masuk ke hidung, ya kan? Kalian bisa membaut ketika gas masuk ke hidung, kemudian larut pada selaput mukosa. Kan masih ada lendir ya, otomatis apa itu sesuatu yang akan dicium oleh kita itu ditangkap dulu sama mukosa itu, kemudian merangsang silia reseptor. Jadi di sana tuh ada silia-silianya seperti itu. Nah, rangsangan diteruskan ke otak untuk diolah. Jadi diteruskan ke otak biar oh ini tuh bau apa sih, bau apa seperti itu. Kemudian baru jenis bau itu dapat dideteksi. Nah, untuk gangguan indera pembau itu ada polip, hiposmia, sama anosmia. Nah, kalau hiposmia itu dia itu terlalu kalau hiposmia itu kurang mampu mencium bau, misalnya Putri nanti misal dapat mencium bau apa gitu, kemudian kita tidak bisa. Kalau anosmia itu tidak dapat mencium bau sama sekali, jadi dia itu tidak bisa mendeteksi suatu bau seperti itu. Nah, kemudian ada sinusitis yang itu ada peradangan di daerah hidung. Nah, bisa sampai di sini ditanyakan? Iya. Nah, kalau begitu, ini Ibu ada gambar yang di sini tuh tidak ada cuma hanya anak panah saja ya. Nah, silakan untuk dilengkapi kalian berdua ya. Silakan untuk dilengkapi bagian-bagiannya. Sendiri sendiri atau? Oh, kalian berdua. Oh, berdua. Kelompok ya. Ya. Bisa tidak tadi catatannya ada kan? Ada. Ya, silakan. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Iya. Sudah selesai? Bentar. Sudah kita. Ya. Nah, kita mau yang dibahas yang di mata apa yang di hidung? Di mata. Mata ya. Coba kita bahas. Apakah benar ini otot? Ya, benar. Kemudian di sini ada kornea tadi ya. Ya. Iris yang sebelumnya pupil, ya ternyata benar. Kemudian pupil, aqueous humor, lensa, vitreous humor, ya benar sekali. Sklera lapisan terluar, koroid, retina, saraf optik, dan bidik kita ya, benar sekali. Nah, karena bagian mata sudah paham ya, paham kan? Sekarang kita mau lanjut ke praktek aja bentar. Coba bentar ini. Nanti kalian di rumah silahkan bereksperimen ya, maksudnya kalian mencoba seberapa jauh bidik buta kalian. Nanti ini ada kertas HVS seperti itu ya, kertas
aku tulis terserah, ini bentuk menjadi 2 gitu kan, sudah. Nanti di bagian kanan digambar plus seperti ini, plus ini ya, gambar plus, kemudian bagi sampingnya digambar 0 sini. Nah, nanti anak-anak silahkan untuk melihat ini, jadi ini dilihat, kemudian matanya ditutup salah satu ya. Habis itu otomatis salah satu benda ini nanti akan hilang gitu ya. Nah, nanti hilangnya itu di sentimeter keberapa? Nanti silahkan dihitung sama adiknya atau sama temennya di rumah gitu, nanti silahkan dipraktekkan di rumah. Jadi kalau misal udah terlihat itu apa namanya, langsung tidak ada gitu salah satunya, nanti dihitung, berarti bentuk bintik hutangmu segitu gitu ya. Nanti itu tugasnya untuk di rumah. Sama nanti anak-anak silahkan untuk mendeteksi bau. Kalau kiranya kita sama Putih silahkan berkelompok ya. Nanti untuk membau bunga-bungaan, kemudian rempah-rempahan dan makanan. Seberapa peka indah membau kalian seperti itu ya. Ya. Untuk materi hari ini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, siap. Berarti sudah paham semua ya? Sudah. Semoga minggu depan kita masih dipertemukan dan dijaga kesehatannya. Untuk mengakhiri agenda kita pada siang hari ini, akan banyak kita berdoa terlebih dahulu. Mengucapkan yang bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.